Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Biarlah kekuatan daripada Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Kita masih tetap beribadah dari rumah kita masing-masing. Tuhan hadir di setiap musim hidup kita, amin. Mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau izinkan Tuhan setiap musim yang kami alami Tuhan untuk membentuk setiap kami supaya kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan kami Tuhan setiap waktu Tuhan agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami taruh di altar-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya biar Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Setiap dari kita yang mendengar pujian Tuhan, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan. Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. If the elders where you meet us, take me there, what you need is just an offering. It's right here, my life is here, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed, I wanna be tried by fire. Purify, you take wherever you desire. Lord, here's my life, I wanna be tried by fire. Purify, you take wherever you desire. Lord, here's my life. If your God wants to come in, let it fall. We want it all. Lord, your fire is consuming. Fill this place, set it ablaze, and I'll be a sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed, I wanna be tried by fire. Purify, you take wherever you desire. Lord, here's my life, I wanna be tried by fire. Purify, you take wherever you desire. Lord, here's my life. Ooh. Clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I
as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Purify the refiner, I wanna be consumed. Purify the refiner, I wanna be consumed. Purify the refiner, I wanna be consumed. I wanna be tried by fire. Purify, you take wherever you desire. Lord, here's my life, I wanna be tried by fire. Purify, you take wherever you desire. Lord, here's my life. Oh, clean my hands, take my life, Lord. I surrender, I surrender all. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami bawa di altar-Mu Tuhan. Kau sucikan kami, Kau layakan kami, oh Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau layakan setiap kami Tuhan. Baharui hidup kami Tuhan. Orabaya shanda karalabaya ralabayashi. We thank you Lord, we thank you Lord. We thank you Lord, we thank you Lord. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now.
is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Ini kami Bapa. Berkati firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami dengar menjadi berkat kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera teman-teman semua di Home Church Jakarta. Salam buat sahabat saya, Pastor Sammy and Fanny Mandik. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi Injil kepada saudara hari ini. Khotbah saya hari ini adalah esensi hidup di dalam Tuhan. Nah, kita akan buka sama-sama di dalam Matius 19 ayat 30. Matius 19 ayat 30 adalah ayat yang terakhir dari pasal 19 sebelum kita masuk ke dalam Matius 20 yang akan membicarakan mengenai perumpamaan tentang kebun anggur. Pemilik kebun anggur yang merekrut pekerja-pekerjanya. Nah, kita akan baca. Ini menjadi awal seperti sandwich, statement dari Tuhan Yesus. Dan di akhir nanti akan ada statement yang sama. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, stop dulu sampai di situ. Waktu Yesus ngomong ini, cerita ini adalah cerita yang akan bisa membuat saudara semua frustrasi. Tetapi hari ini kita akan bicarakan hal itu dan bear with me, ikuti saja. Saudara akan mengerti makna dan maksud dari perumpamaan ini dan mengerti esensi hidup di dalam Tuhan melalui perumpamaan ini. Oke? Kita akan masuk di dalam Matius 20 ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kemudian ayat yang kelima, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang terdahulu. Ayat 9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing apa? 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau.
Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, meliharanya dalam hatinya dan melakukannya di dalam hidupnya. Amin, saudara. Nah, saudara melihat ada sandwich. Dikatakan apa? Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, by the way, Gibeon Church Surabaya ingin mengucapkan hai kepada saudara. Banyak yang berdoa dan mendoakan Home Church Jakarta juga. Saya berdoa supaya the movement of the gospel bukan hanya terjadi di beberapa tempat di Surabaya saja, tetapi juga terjadi di Jakarta dan di Bandung dan seluruh Indonesia. Amin. Nah, saya juga mau memperkenalkan keluarga saya. Ini adalah keluarga saya. Saya udah menikah 20 tahun dengan istri saya. Satu istri saja, namanya Novi. Dia juga adalah melayani sebagai worship director di Gibeon Church. Dan saya punya anak 3. Jonathan Chris Dion umurnya 18, Jedediah Chris Dion umurnya 13, dan Jane Chris Dion umurnya masih 8. Dan yang warnanya merah itu Peanut Chris Dion, baru umurnya 3 bulan ya, kami baru mendapatkan papi. Nah, saudara, kalau saya ngomongin tentang keluarga, saya meskipun hamba Tuhan tetapi saya tidak lepas dari yang namanya pertengkaran. Ya, of course. Biasanya kalau ada pertengkaran, anak-anak saya pun juga bisa bertengkar satu dengan yang lain. Biasanya yang sering kali terjadi adalah perbandingan antara apa yang fair menurut mereka untuk mereka dapatkan, kok mereka tidak dapatkan. Dan biasanya berantemnya selalu mereka dapat es krim atau misalnya dapat makanan, kok yang satunya dapat lebih banyak daripada dia. Nah gitu, terus biasanya ngomongnya apa? Not fair gitu. Gak adil, sangat tidak adil. Saya pun sama istri juga begitu. Kalau misalnya saya lagi tidak puas terhadap something, tetapi saya harus mentoleransi, akhirnya apa yang terjadi, saya jadi bete. Seharian bete, sampai akhirnya saya harus ngomong sama istri saya. You know, gue tuh pengen let it go, tapi gue ngerasa belum ada yang plong gitu. Ini pendeta juga bisa gitu ya, boleh cerita ya saudara ya. Plong, soalnya kenapa? Kayaknya gak adil banget. Aku harus terus ngalah terus. Saya masih belum kelar nih. Kayaknya belum selesai, belum, kalau bahasa Jawanya belum lego gitu, lega gitu ya. Aku gak bisa maafin kamu begitu saja. Kamu harus tahu apa yang aku rasakan. Kenapa? Karena tadi itu kamu melakukan sesuatu yang tidak adil. Kalau aku cuma maafin gitu aja kan gak adil. Nah, saudara lihat, manusia mempunyai suatu obsesi terhadap fairness, keadilan. Sesuatu gak adil, itu pasti diprotes, betul atau tidak? Nah, begitu juga dengan perumpamaan yang Yesus baru sampaikan baru saja. Kalau kita lihat tadi, ada dikatakan apa? Kerajaan surga sama seperti ini. Sama seperti gimana? Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. What is this? Dengan kata lain, yang gak fair itu belum tentu gak fair menurut Tuhan. Prinsip keadilan, kalau kita melihat dunia, kalau saya melihat manusia, kalau saya melihat hidup saudara dan saya, apa yang menurut kita adil, belum tentu adil menurut Tuhan. Apa yang cengli menurut kamu belum tentu sama dengan apa yang cengli menurut Tuhan. Lagi pula saudara, kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Bukan sebaliknya kan? Tuhan bukan diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Kan kebalik saudara. Sistem keadilan Tuhan itu berbeda dengan kita. Dan sistem keadilan Tuhan itu sempurna. Gak kayak sistem keadilan kita. Terus mungkin Anda berkata, loh yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini ngomongin sistem rankingnya siapa? Tuhan ingin bilang, sistem rankingnya Tuhan itu berbeda dengan sistem ranking dunia. Amin saudara. Apa yang menurut dunia berharga belum tentu berharga menurut Tuhan. Apa yang dianggap mahal oleh dunia itu belum tentu dianggap mahal oleh Tuhan. Ya.
Nah, kita akan lihat di sini ada 5 kelompok pekerja. Kelompok pekerja pertama mulainya jam berapa? Jam 6 pagi. Mereka artinya bekerja selama 12 jam. Karena jam 6 pagi sampai matahari terbenam jam 6 sore. Dan ini ada kontraknya, sepakat 1 dinar sehari. Kemudian ada yang jam 9 pagi. Artinya kalau dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore dia kerjanya 9 jam. Ada yang jam 12 siang. Artinya dia kerjanya 6 jam. Ada yang jam 3 sore. Artinya dia cuma 3 jam. Dan ada yang jam 5 sore. Artinya dia cuma bekerja 1 jam. By the way, 5 kelompok pekerja. Kalau saudara perhatikan di sini, kalau Anda into numerologi, ya itu nanti bahayanya nanti bisa cocokologi. Tapi this is something interesting, saya mau point it out. 5 is number of grace. 5 adalah angka anugerah. Kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan Tuhan, jalannya harus melalui anugerah. Wah, keren ya saudara. Nah, jam 6 pagi punya kontrak. Dan satu-satunya grup yang punya kontrak dengan pemilik kebun anggur adalah yang jam 6 pagi. Dikatakan di ayat 2, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Dan 4 grup lainnya tidak ada kontrak. Dan mereka akan dibayar apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Artinya apa? Suka-suka, apa yang pantas. Kayaknya gak jelas banget. Pantas menurut siapa? Nah, ya kan saudara, pantas menurut siapa? Nah, menurut beberapa komentari ada para pekerja yang disuruh bekerja mulai dari jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Ini dikasih kerjaan oleh tuan tanah ini udah senengnya luar biasa. Mereka seneng banget diberi pekerjaan. Apalagi dibayar yang pantas. Gila men, gue dapat pekerjaan di penghujung hari. Can you believe it? Gak masuk akal banget. Gue tuh udah nganggur beberapa hari. Hari udah hampir kelar lagi bagi yang jam 3. Apalagi bagi yang jam 5. Kita masih dapat kerjaan. Yang jam 12 udah jam makan siang gue masih di hire lagi. Untuk bisa kerja. Aduh, apalagi yang jam 5 sore. Karena habis itu matahari terbenam. Kerjanya selesai jam 6. Setelah training dan orientasi gitu ya saudara. Mereka kerja berapa lama coba? Bisa 30 menit, 40 menit, paling lama 45 menit. Coba saudara bayangkan. Nah kemudian dikatakan selanjutnya ayat yang ke-8. Ya, ini kerajaan surga ya, sama seperti ayat ke-8. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, ya, hingga mereka yang terdahulu. Jadi kayaknya sengaja, kenapa ya? Si tuan tanah ini gak mau mulai yang duluan, yang jam 6 itu dibayar dulu, biar mereka pulang, baru yang lain dikasih duit. Kan gitu kan lebih enak. Gak ada tuh protes-protes buruh. Kenapa dia cari penyakit? Kenapa yang justru dikasih upah adalah mulai dari yang jam 5, jam 3, jam 12, jam 9, dan yang paling terakhir itu dikasih duitnya yang jam 6 saudara. Kan mestinya supaya gak ribut-ribut dibalik aja. Coba saudara bayangkan scene dari pembayaran upah tersebut. Wah, emosinya pasti bermacam-macam. Waktu yang jam 5 jam 5 sore itu datang untuk mendapatkan upah. Dan semuanya ngantri kan. Mulai dari yang jam 5, jam 3, jam 12, jam 9, dan jam 6 pagi. Yang jam 5 dapat upah, dia kaget. Dia udah nggak expect apapun. Dia dapat 1 dinar. Hah? Lu ini kan gaji sehari. Gue cuman kerja 45 menit. Mungkin seperti itu ya. Dia teriak, wah gila. Apa-apaan nih? Coba bayangkan yang belakang. Hah? Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa sih? Wih bro, dia dapat 1 dinar bro. Padahal dia cuma kerja 45 menit men. Terus yang jam 3, dia dapat 1 dinar juga. Udah seneng lah. Jam 12 dapat 1 dinar juga. Jam 9 pagi dapat 1 dinar. Nah ya jam 6 pagi kira-kira dia pikir, gila gue udah kerja 12 jam. Pasti gue dapat lebih banyak. Dan ternyata pada waktu dia dikasih gajinya, dia mendapatkan 1 dinar juga. Coba bayangkan saudara. Apa yang saudara rasakan kalau saudara jadi pekerja yang jam 6 pagi? Pasti saudara akan ngomongnya apa? Ini apa-apaan nih? Gak adil banget. Saudara pernah membandingkan diri saudara dengan orang yang tidak begitu rohani dengan saudara?
Tetapi seakan-akan kebaikan Tuhan dalam hidup dia lebih banyak daripada kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup saudara. Seakan-akan dia baru doa sedikit. Lu udah puasa, ikut Bible study, ikut home group, ikut semua deh. Semua acara gereja gue datengin deh, seminar gereja gue datengin deh. Sehari gue doa berapa kali deh. Tetapi yang saudara doakan tidak kunjung-kunjung datang, terobosan yang saudara tunggu-tunggu tidak kunjung-kunjung datang. Nih orang baru bertobat, nih orang baru percaya Tuhan, juga utangnya banyak. Dia juga pernah selingkuh, gua gak pernah selingkuh. Tiba-tiba baru doa sedikit. Tiba-tiba dia mendapatkan terobosan, sedangkan gua udah doa 7 tahun bro. Dia baru jadi Kristen 6 bulan. Kok dia udah bisa mendapatkan jawaban doa? What's up? Mungkin saudara merasa seperti itu. Kita lihat kisahnya selanjutnya, oke? Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat apa? Lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari apa? Suntuk. Coba saudara lihat sini, ditambahin sehari suntuk. Lu tahu nggak kalau kita itu nyari upah, terus nggak sesuai dengan harapan kita. Kita ngomong pekerjaan kita tuh sehari suntuk, kerja berat, menanggung panas terik matahari. Terus kemudian tuannya ngomong apa? Tetapi Tuhan itu menjawab seorang pada mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara lihat gak di sini? Tuhan nggak berlaku nggak adil. Bukankah dia udah sepakat sedinar sehari? Nah saudara, mungkin saudara merasa seperti yang tadi saya ceritakan. Waduh nggak adil banget. Kayaknya saudara udah hampir dapat berkat. Udah hampir nih berkat udah datang, tiba-tiba berkatnya kayak belok seret. Ke orang yang tidak terlalu rohani dibandingkan saudara. Boom, yang dapat malah orang di sebelah saudara. Gimana sih saudara? Nah saudara, tafsiran dari beberapa teolog mengenai perumpamaan ini adalah grup yang pertama yang jam 6 pagi adalah orang-orang Yahudi. Di mana hubungan mereka dengan Tuhan itu melalui kontrak. Kontrak itu adalah hukum Taurat. Nah saya kasih tahu rahasianya ya. Gini loh, ini secara retrospek maknanya seperti apa. Kadang-kadang kalau saudara mau jujur, kadang-kadang kita merasa, ini udah setia. Gua ini udah melayani Tuhan dengan susah payah. Gua tuh udah berusaha hidup kudus. Tapi kalau mau jujur, berapa kali Tuhan tolong saudara pada saat saudara sepertinya tidak serajin orang yang jam 6 pagi. Tetapi hidupmu pada saat Tuhan tolong saudara, hidupmu itu seperti orang yang jam 5 sore. Hidupmu kacau. Hidupmu gak mikirin Tuhan. Kamu tuh lo baru mikir Tuhan tuh terakhir-terakhir cuman 45 menit kali. Tapi Tuhan tetap tolong. Berapa banyak di sini bisa bilang amin? Doa bolong-bolong. Waktu online service aja. Perhatiin juga enggak. Lu cuman terima doa berkat. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima gitu aja. Korbannya apa? Lagi main HP. Tapi Tuhan tetap tolong. Bukankah kamu seperti yang jam 5 sore? Jangan sampai Tuhan bilang gini, ambillah bagianmu dan pergilah. Kalau saya bisa kasih saran sebagai gembala saudara ya, sebagai pendeta, sebagai pastor, amit-amit, jangan saudara, jangan diambil dan pergi. Tapi mungkin saudara bilang, pastor tapi gini loh, not fair dong, gak adil banget. Aku lebih suka yang adil-adilan aja deh. Saya lebih suka yang adil. Kan keadilan itu dapat diukur. Aku bisa tahu gue itu dapat apa. Gue ini dapat atau enggak sih?
Kalau gue kerja terus udah gitu gue dapat upah. Aku ingin mendapatkan apa yang aku layak dapatkan. Saya ingin mendapatkan apa yang aku layak dapatkan dong. Boleh dong. Kan gitu jelas gitu loh sistemnya gitu loh. Jangan gak jelas kayak gini. Saya ngerti sih apa yang pastor ngomongin. Cuman gak jelas nih sistemnya. Gue maunya yang fair-fairan aja. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Mau dapat yang adil. Yakin mau dapat yang adil. Yakin mau dapat yang pantas. Saya kasih ayatnya kalau mau dapat adil-adilan. Sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tetapi karunia Allah, karisma, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita mau bicara adil-adilan, saudara dan saya gak bisa even masuk ke dalam untuk bekerja di dalam kebun anggur tersebut. Karena apa? Kita orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Kita itu gak mungkin bisa masuk. Tadi ingat? Ada 5 grup pekerja, 5 adalah angka anugerah. Tanpa anugerah Tuhan, kita tidak bisa dipanggil untuk menjadi bagian dari pekerja-pekerja dari kebun anggur tersebut. Kalau saudara dan saya mau ngomong tentang adil, maka keadilan Tuhan kalau jatuh di atas hidup saudara, maka murkanya yang mestinya jatuh di atas kehidupan kita semua. Saudara, kita perlu sadar bahwa kalau kita bisa percaya Tuhan, kita sudah menjadi penerima anugerah. Dan itu menurut ukuran kemahaadilan Tuhan sudah sangat tidak adil. Karena anugerah adalah memberikan sesuatu yang tidak pantas kita terima. Apakah saudara berusaha mendapatkan apa yang semestinya kamu dapatkan? Apakah kamu meributkan apa yang adil dan yang tidak adil? Atau maukah engkau percaya pada Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi saudara dalam hidupmu? Kalau urusan adil, kita semuanya mestinya dihukum. Tetapi karunia Allah, karisma, kasih karunia Allah, justru kebaikan Tuhan yang kita dapatkan. Kenapa sih yang kita komplainkan tentang Tuhan? Kita marah sama Tuhan. Karena dia begitu baik sama orang lain. Karena dia begitu baik sama orang yang kurang kita suka. Kita ngamuk sama Tuhan. Tuhan itu gak adil. Tetapi kalau kita ngomongin tentang keadilan Tuhan ditegakkan. Keadilan Tuhan itu sangat tidak adil. Kenapa? Yang dihukum bukan kita. Yang semestinya dihukum. Yang dihukum adalah aku memang maha adil. Tapi keadilanku akan dinyatakan atas anakku sendiri. Pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa, jadi dosa. Supaya kita yang berdosa mendapatkan kebenaran Allah di dalam Kristus. Yesus yang menanggung maut itu. Yesus yang menanggung supaya murka Allah itu terjadi bukan atas hidup saudara dan saya, tetapi atas hidup dirinya sendiri. Dia memang tidak adil bagi saudara. Dia memberikan saudara kasih karunia. Saudara, kalau saudara perhatikan, perumpamaan ini sebenarnya adalah respon terhadap kondisi hati Petrus. Karena di Matius 19 ayat 27, Petrus bilang sama Yesus. Yesus kan memberikan sebuah perumpamaan tentang masuk ke dalam kerajaan surga, itu susah banget. Terus lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi Petrus ini nanya, gua kan udah tinggalin segala sesuatu. Terus gue dapat apa? Mungkin saudara dan saya seringkali melihat hal yang sama, betul gak? Gua kan udah setia, gue udah tinggalin tuh semua. Kerjaan gue udah tinggalin. Nih daripada gue apel sama cewek, gue ngelayani Tuhan. Wah gitu kan. Wah gue daripada ngejar setoran, gue mau mendengarkan khotbah. Udah bagus loh Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu utang sama kita when we give him a favor. Apakah betul seperti itu? Saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan juga sangat mirip kasusnya dengan anak yang sulung di dalam perumpamaan anak yang hilang. Persis sama. Masalahnya kan begini, di anak yang hilang yang menjadi fokus adalah anak yang hilang tersebut ya, adiknya.
yang menghambur-hamburkan harta bapaknya, yang minta warisan dahulu sebelum bapaknya meninggal. Wah, itu kayaknya kurang ajar banget gitu ya. Tetapi kan kita jarang banget untuk membahas apa? Anak yang sulung. Malah anak yang sulung tuh biasanya hanya di akhir-akhir aja. Paling cuman dibahas 1 menit. Tapi hari ini saya mau ingatkan saudara, Petrus itu persis seperti anaknya yang sulung. Karena nanyanya juga sama. Kalau Petrus nanyanya gini, kita udah tinggalin segala sesuatu. Betul kan? Kita udah tinggalin segala sesuatu, terus gue dapat apa? Kalau misalnya gue jadi Tuhan ya. Gue jadi Tuhan tuh mungkin gue angkat gitu. Lu tinggalin apa? Tinggalin apa sih? Jala sobek. Lu tinggalin apa? Apa yang lu banggain? Perahu yang jelek itu. Perahu yang jelek itu kamu bangga banget tinggalin untuk following me. Gak sesuai, gak setara saudara. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi dengan anak yang sulung. Dikatakan apa? Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Wah, ngambek nih saudara ya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Coba stop dulu lihat saya. Siapa yang keluar untuk cari anaknya? Bapaknya. Saya mau kasih tahu kepada saudara hari ini. Sebelum saya teruskan. Bukan kamu yang cari Tuhan. Tapi Tuhan yang cari kamu. Bukan kamu yang cari Bapa. Selama ini Bapa di surga yang cari kamu. Lihat, kita kembali ke sini. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Stop dulu, sampai di sini dulu. Dikatakan apa? Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Masa yang benar. Yang gak kelihatan kali, yang kelihatan kali. Yang gak kelihatan, gak pernah melanggar, gak pernah berdosa, gak pernah miss. Selalu taat, selalu berbakti, selalu beribadah yang benar. Ini hiperbola menurut saya. Betul? Berapa banyak tetapi kita suka berdalih seperti itu. Tuhan, gua akan selalu setia. Benarkah? Yang bisa begitu cuman Tuhan. Manusia mana setianya naik turun. Manusia selalu tidak konsisten. Coba kita kembali kepada itu. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih lembu tambun itu bersama-sama dengan dia. Oh, lihat sini saudara. Rupanya ini masalahnya bukan tentang apa-apa, tapi tentang apa? Anak kambing. Anak lembu tambun. Masalahnya tentang harta. Tentang anak kambing. Tentang apa? Pesta. Berapa banyak kita kecewa sama Tuhan. Gara-garanya apa? Duit. Berkat. Jodoh. Perusahaan. Terobosan, hal-hal yang jasmani, hal-hal yang fana. Coba kita lihat di sini. Wow, anak kambing. Belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabatku. Lembu tambun, Bapak menyembeli anak lembu tambun untuk anak Bapak yang baru aja pulang itu. Setelah memboroskan harta dengan para pelacur. Terus kemudian kita lihat. Apa kata bapaknya? Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah dan menjadi hidup kembali. Wow. Total depravity. Mati rohani tapi jadi hidup. Dia hilang. Sekarang ditemukan kembali. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind but now I can see. I was lost but now I'm found. I was dead, now I'm alive. Wow. Ini adalah message of the gospel. Saudara. Saudara, kalau kita bisa ambil kesimpulan dari dua cerita ini. Petrus dan anak yang sulung. Coba kita lihat. Petrus dan anak sulung melihat relationship hubungan dengan Tuhan.
dengan Bapaknya, dengan Yesus, seperti bos dan pegawai. Motivasinya apa? Upah. Coba kita lihat aja, upah. Segala-galanya dia diukur dengan apa? Gue dapat apa? Sekalipun anak kambing dan anak lembu tambun gak pernah dikasih gue. Semuanya mana? Mana? Gue udah kerja susah-susah, mana? Mana upah gue? Hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal kalau dia mau hitung-hitungan, dia mestinya tidak layak untuk dianggap anak. Dia mestinya tidak layak untuk dapat dipanggil. Tapi kita tuh seperti itu. Begitu gak tahu diri, kita suka lupa. Biarlah hari ini kita bisa bertobat dan sadar bahwa kita ini mestinya gak masuk hitungan. Tapi karena anugerah Tuhan, kita dipanggil. Kita dulu mati, sekarang hidup. Tidak tahukah kamu sudah mati dan hidup dalam pelanggaran-pelanggaran. Tetapi Allah, Efesus 2 ayat 4, but God, karena kasih-Nya yang besar, oleh rahmat-Nya, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saya berdoa supaya saudara sadar bahwa hidupmu ada sekarang semata-mata karena anugerah Tuhan. Tapi kalau kita lihat, Tuhan melihat relationship dengan apa? Dengan pandangan Bapa dan anak. Motivasinya apa? Love. Bukan yang lain. Motivasinya apa? Love. Lihat dikatakan apa? Lukas 15:31 jawaban Bapa. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Yang ditekankan itu apa? Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Mungkin untuk si anak, so what? Apa nilainya engkau selalu bersama-sama dengan aku? Saudara, apa sih alasan segala sesuatu yang kita lakukan ini untuk Tuhan? Apakah karena upah atau karena saudara itu senang bisa spend time bersama-sama melakukan sesuatu, merupakan kehormatan kalau kita bisa diundang dan melayani Tuhan karena kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang spend time bersama-sama dengan Tuhan. Kita diundang untuk terlibat di dalam rencana akbarnya Tuhan. Bukankah itu merupakan suatu upah dalam kesendiriannya? Tanpa harus ada yang lain. Kalau kita yang oleh anugerah Tuhan dipanggil, kita yang mestinya kena murka, kita yang mestinya mati, kita yang mestinya berdosa, tetapi diselamatkan, dikuduskan, dibenarkan, dan sekarang diundang untuk bisa melayani and spend time every single minute untuk melayani Tuhan. Bukankah itu merupakan upah yang terbesar? Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Mengapa Petrus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus? Apakah upah yang dicarinya ataukah kebersamaan dengan Yesus lebih besar nilainya daripada upah apapun? Apa yang saudara cari? Apakah upah, terobosan, mujizat, hal-hal yang fana yang kita cari? Ataukah hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih besar nilainya? Saudara, kasih dan keadilan Tuhan dinyatakan secara sempurna melalui karya salib Kristus. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan atas Yesus Kristus. Ada pertukaran. Kita yang mestinya binasa, kebinasaan itu ditimpakan kepada Kristus. Kristus yang mestinya benar, kudus, dan sempurna, itu justru ditukarkan kebenaran Kristus, diberikan kepada kita. Sehingga jubah kita ini sekarang kebenaran. Kekudusan Kristus ditimpakan kepada kita. Dosa kita, kekejian kita, kenajisan kita ditimpakan kepada Kristus. Adil enggak? Enggak adil mestinya. Tetapi keadilan Tuhan tetap dinyatakan. Kenapa? Yang dihukum adalah dirinya sendiri. Jadi kalau saudara minta ampun dan saudara diampuni, itu bukan karena Tuhan melupakan, enggak. Kesalahan saudara dan saya tetap dihukum. Tetapi dihukumnya bukan atas dirimu dan diriku. Tetapi keadilannya dinyatakan atas Yesus Kristus. Sehingga kebenaran Kristus
kekudusan Kristus diimputasikan, diberikan, diperhitungkan atas hidupmu. Bukankah ini merupakan kabar baik? Waktu Yesus berkata sudah selesai, semuanya diselesaikan. Waktu Yesus berkata Eloi, Eloi, lama sabachthani, dia harus ditinggalkan Tuhan. Dia harus terpisah dengan Tuhan. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Supaya saudara tetap bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan. Ada di tempat yang paling dekat. Bukankah ini merupakan kabar baik? Roma 8 ayat 14-16. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa? Anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima apa? Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Katakan sama-sama, saya anak Allah. Bukan karena kamu bagus, baik atau layak, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita. Hidup kita daripadanya. Hidup kita dari Dia, oleh Dia, karena Dia, dan untuk Dia. Yang setuju katakan amin. Kalau sudah bisa melihat ya, Allah Tritunggal karyanya luar biasa dalam kehidupan kita semua. Allah Bapa menetapkan dan merencanakan rencana penebusan. Allah Anak yaitu Yesus Kristus melaksanakan dan menyelesaikan rencana penebusan itu. Allah Roh Kudus, baru kita baca tadi, mengaplikasikan apa yang sudah diselesaikan Yesus dan memastikan apa yang sudah diselesaikan Yesus tidak akan gagal dalam hidupmu. Bukankah ini merupakan kabar baik? Hari ini kita perlu bertobat kalau kita masih minta upah. Hari ini kita perlu bertobat kalau kita masih komplain bahwa Tuhan tidak adil. Kita perlu bertobat dan kita perlu akui kadang-kadang kita gagal paham dan salah fokus. Kita lebih mementingkan pemberian Tuhan daripada sang pemberi itu sendiri. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan ayat ini. Mazmur 103 ayat 8-12. Lihat, apakah Tuhan adil? Apakah Tuhan tidak adil? Tuhan adalah apa? Kita baca sama-sama. Penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ngomongin keadilan, lihat. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara bisa lihat sini. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, penyayang, memberikan saudara dan saya tidak setimpal dengan apa yang mestinya kita layak dapatkan. Kalau kita bisa bicara ini, kasih karunia Tuhan dinyatakan secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Itu adalah upah yang paling berharga, yang sangat tidak adil bagi kita orang berdosa. Saudara, di masa-masa pandemi ini saya berdoa supaya saudara sadar, kalau ada banyak kesusahan, kalau ada banyak tekanan, kalau ada banyak kesulitan dalam hidupmu, berbahagialah. Karena engkau memiliki upah yang terbesar. Engkau memiliki hal yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus. Dia namanya adalah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia menyertai engkau senantiasa. Bukan tanganmu yang pegang tangan Dia, tapi tangan Dia yang pegang tanganmu. Bukan engkau yang cari Dia, tapi Dia yang cari engkau. Bukan engkau yang menghampiri Dia, tetapi Dia yang menghampiri engkau. Dia yang memilih engkau. Dia yang menyelamatkan engkau. Maka saya percaya hidupmu akan baik-baik saja. Hidupmu akan aman di dalam Dia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas Injil yang sudah diberitakan. Biarlah hari ini kami sadar
Biarlah kami bukan menjadi orang Kristen transaksional. Biarlah kami sadar bahwa esensi hidup orang yang beriman kepadamu, orang yang percaya kepadamu di dalam Tuhan, bukan cari upah. Kami bertobat Tuhan, ampuni kami. Yang kami ributkan, yang kami komplainkan adalah kami sering komplain bahwa Engkau gak adil. Kami sering bandingkan diri kami dengan orang lain. Kami sering bandingkan keadaan kami dengan keadaan orang lain. Padahal di dalam hidup kami, kalau kami mau jujur dan menghitung berkat pertolongan-Mu, itu tidak terhitung saat kami melihat salib. Betapa kami yang dekil, berdosa, hina, dan najis, Engkau sucikan, Engkau kuduskan. Dosa kami merah seperti kemisi, Kau buat putih seperti salju. Kami lupa bahwa berkat yang terbesar bukan mujizat. Berkat yang terbesar bukan terobosan keuangan. Berkat yang terbesar bukan pemulihan jasmani yang ada di dunia ini. Tapi berkat yang terbesar, kami dimiliki Kristus. Kami jadi anak Allah. Kami dulu jauh, sekarang kami dekat. Biarlah kami ingat ini. Biarlah jemaat, teman-teman yang ada di Home Church Jakarta, teman-teman yang sedang mendengar tentang khotbah ini, mereka sadar bahwa milik yang paling berharga adalah Kristus yang ada di dalam kami, Tuhan. Ambil waktu saudara, untuk saudara dapat berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini firman-Mu terus berkarya, berbicara. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi biarlah Injil yang merupakan kekuatan Allah terus mentransformasi hati, pikiran, dan semua hidup kami, seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision Channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, mari kita tunduk kepala bersatu hati dan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, segala puji, hormat, syukur buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk segala berkat yang berlimpah yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa dan melepaskan berkat untuk Pastor Semi dan Pastor Fani, gembala kami di Home Church Jakarta. Kami berdoa juga untuk para leaders di Home Church. Biarlah hikmat-Mu sendiri Tuhan, biarlah kebijaksanaan yang daripada-Mu melingkupi para pemimpin kami, sehingga mereka boleh memimpin jemaat-Mu di Home Church, semakin boleh menjadi jemaat yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Michael yang membawakan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hati kami dan boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami dalam menjalani langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang melingkupi Pak Michael dan keluarga. Engkau memberkati secara berlimpah dan Engkau pakai lebih lagi Pak Michael untuk menjadi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk
bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan biar Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun dan memberikan hikmat untuk para pemimpin kami, dari pemerintahan pusat hingga pemerintah daerah Tuhan, dalam memerangi pandemi COVID-19 yang cukup serius terjadi di negara kami. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang memberikan kesatuan hati, koordinasi yang lebih baik lagi Tuhan dari pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami boleh keluar dari masalah-masalah yang ada saat ini. Kami boleh kembali Tuhan menjalani kehidupan kami secara normal, secara reguler Tuhan. Kami berdoa biar Engkau juga yang memimpin kami keluar dari masalah-masalah ekonomi yang semakin memburuk karena COVID-19. Biarlah ekonomi negara kami, Engkau yang sendiri yang pulihkan Tuhan. Terima kasih untuk segala yang baik dan untuk para jemaat-Mu di Home Church Jakarta. Engkau juga Tuhan yang menjagai kami, Engkau sendiri yang menjadi perisai bagi pelindung kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pastor Michael Krisdion yang sudah jadi berkat untuk kita minggu ini. Saya percaya pertemanan kita dan hubungan kita dengan GBI Gibeon di Surabaya ini divine, ini Tuhan yang tunjukkan. Sebab kami baru kenal mungkin di awal tahun melalui jaringan kita, City to City, yang saya ikut sama Fanny trainingnya di awal tahun, di Bangkok yang lalu. Nah, kami kenal di sana, tetapi saya melihat apa yang dia bawa itu mempersiapkan kita untuk hal-hal yang Tuhan lagi mau tuntun kita di tahun depan. Ya saudara, jadi Tuhan lagi mempersiapkan kita hari-hari ini. Nah, perhatikan apa yang Tuhan lagi kerjakan untuk kita hari-hari ini. Karena itu adalah sebuah persiapan untuk hal-hal besar di masa yang akan datang. Perhatikan apa yang Tuhan kirim ke dalam hidup saudara. Perhatikan siapa yang tiba-tiba ada di tengah kehidupan kita. Itu ada rencana Tuhan di situ. Amin ya saudara. Dan saya juga dengar kabar LCC yang sudah mulai mengerjakan, beberapa LCC mengerjakan iWin. Ya, bahan pengajaran iWin mulai dihidupi di tengah LCC yang ada. Terima kasih. Itu bukan untuk Home Church, itu untuk kita semua. Saya berdoa saudara semua mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Kini saatnya kita selesai dengan ibadah kita, tapi saya percaya Tuhan gak selesai. Tuhan akan memberkati kita, menyertai kita. Selesai dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Arahkan hatimu sama Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, di dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.